Hai guys, apa kabar? Di video kali ini, aku mau lanjut bahas anime yang berjudul Tsukigi Michibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy episode ke-6, ke-7, dan ke-8. Buat kalian yang ketinggalan dengan video sebelumnya, seperti biasa, udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Gak usah berlama-lama, selalu ringankan jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah langsung kita gaskan guys. Tuan Rembrandt akhirnya menemui Makoto, di mana Tuan Rembrandt merasa tidak mengenali Makoto. Makoto kemudian menjelaskan kalau dia adalah petualang ranking E dengan level 1 dan misinya sekarang adalah pekerjaan pertamanya dan dia berniat mendirikan perusahaannya sendiri. Tuan Rembrandt yang mendengar penjelasan Makoto merasa kalau Makoto membuat kesalahan dengan niat ingin menjalin hubungan dengan perusahaannya dan memutuskan untuk menghentikan pembicaraan mereka. Tuan Rembrandt juga meminta Makoto untuk menyelidiki dahulu tentang Rubiae lebih teliti lagi, karena Rubiae adalah material langka. Mendengar ucapan Tuan Rembrandt, Makoto kemudian memberitahu kalau sebenarnya dia telah membawa material itu. Mendengar Makoto telah membawanya, Tuan Rembrandt kemudian memberitahu ke Makoto kalau material itu digunakan untuk membuat obat spesial yang bernama Ambrosia, sebuah sihir penyembuh segalanya, karena istri dan anak-anaknya menderita penyakit kutukan dan Tuan Rembrandt sangat membutuhkan obat itu, di mana penyakit itu akibat ulah dari seorang dokter sihir yang membuat kutukan dengan menggunakan ritual, di mana istri dan anak-anak Tuan Rembrandt mendapatkan penyakit kutukan yang berlevel 8 dan tanpa Ambrosia. Mereka tidak bisa diselamatkan, walaupun pelakunya telah ditangkap, tapi pelaku itu sampai akhir tidak memberitahu informasi apapun. Untuk memangkas waktu pembuatan obat, Makoto meminta tolong temannya yang seorang alkemis master. Untuk membuat obat itu, Makoto membutuhkan 2 mata Rubiae, dan Makoto memiliki stok yang cukup untuk membuat obat itu yang membuat Tuan Rembrandt dan anak buahnya senang, karena akhirnya mereka mempunyai harapan. Setelah mendapatkan tanda terima, dan obat akan dibuat dalam beberapa hari lagi, Makoto kemudian pamit untuk pergi mendaftar ke Guild Pedagang dan Tuan Rembrandt mendoakan semoga Makoto lulus dalam ujiannya. Dan ternyata, untuk menjadi anggota Guild Pedagang, dia harus lulus dalam 2 ujian dan ujiannya sendiri bisa dilaksanakan kapanpun. Untuk melakukan ujian pertama yaitu ujian tertulis, Makoto membeli sebuah buku manual guild di mana semua materi ujian ada di sana, dan setelah lulus ujian tertulis, Makoto juga harus menempuh ujian praktek, di mana dalam ujian, setiap peserta diminta mencari suatu material dari suatu yang mudah sampai dengan mencari material yang sulit. Tidak hanya itu, setelah menyelesaikan semua ujian dan dinyatakan lulus, Makoto masih akan diuji dengan kekuatan keuangan, di mana dia harus melakukan pembayaran deposit serta iuran tahunan. Lalu misalkan Makoto tidak lulus ujian, dia tidak akan bisa mengikuti ujian lagi selama setengah tahun. Setelah mempelajari materi ujian, Makoto memutuskan untuk mengikuti ujian di hari itu juga, karena merasa dia sudah menghafal semua item dan produk berlisensi. Makoto optimis bisa menyelesaikannya, dan sesuai dugaannya, soal hafalannya tidak banyak dan tinggal soal menghitung yang menurut Makoto kalau soal ujiannya cuma selevel kelas 6 SD, karena Makoto dulunya anak SMA teladan, dengan mudah, dia bisa menjawab semua soalnya, ditambah lagi Makoto mendapat nilai sempurna. Setelah menyelesaikan ujian tertulis, Makoto diminta mengambil 1 bola untuk melihat material apa yang harus dia kumpulkan. Setelah mengambil bola, ternyata Makoto harus mengumpulkan beberapa material yang sulit dan dia harus mengumpulkan semuanya dalam waktu 3 hari. Tidak hilang akal, Makoto mengganti material itu dengan material lain yang nilai bahannya setara. Karena hal itu, Makoto adalah peserta pertama yang tiba-tiba muncul dan lulus dengan nilai sempurna yang membuatnya langsung terdaftar di Guild Pedagang. Sedangkan di sisi lain, Tomoe yang melakukan petualang satria akhirnya pulang ke ruang iblis dengan membawa monster kepiting. Bukannya melapor kepulangannya ke Makoto, dia asik makan kepiting monster itu. Saat tengah asik makan, dia mendapat laporan kalau Mio baru saja memasuki ruang penyimpanan ingatan dan dia tengah mengurus ingatan Makoto satu persatu. Mendengar laporan itu,
Tomoe buru-buru pergi ke ruang penyimpanan ingatan karena dia berpikir kalau Mio akan memakan ingatan Makoto tentang drama sejarah yang belum dia tonton. Sesampainya di ruang penyimpanan, ternyata Mio sedang menerjemahkan ingatan Makoto satu persatu. Emma kemudian meminta Tomoe untuk membantu mereka, dengan sedikit ancaman, kalau Emma tidak akan melaporkan Tomoe yang makan kepiting monster sendirian ke Makoto. Mendengar ancaman Emma, mau nggak mau Tomoe akhirnya ikut membantu, kembali ke Makoto, di mana dia diintai sama dua orang saat menikmati minuman di kafe. Karena merasa minumannya nggak enak, Makoto memutuskan untuk kembali ke ruang iblis. Saat pulang ke ruang iblis, Makoto mendapat laporan dari Tomoe kecil kalau cuaca di ruang iblis sekarang tidak menentu. Karena hal itu, membuat panen jauh lebih sedikit. Makoto yang mendengarnya berniat mencari tahu penyebabnya. Dan dia juga mulai membahas kota ilusi, walaupun sebenarnya mereka sudah mulai, tapi mereka masih bingung dengan apa yang diinginkan Makoto. Makoto kemudian menjelaskan tentang kota ilusi yang dia maksud, di mana kota ilusi digunakan untuk menjual barang-barang dari ruang iblis. Karena jika hanya Makoto yang memiliki barang dari ruang iblis, dan saat dia membawa keluar akan membuat gesekan yang tidak diperlukan, jadi karena hal itu, Makoto akan membuat para petualang pergi ke ruang iblis agar mereka bisa pulang dengan membawa beberapa barangnya. Dengan begitu, dia bisa membangun reputasi bagus dan menyebarkan rumor tentang kota ilusi agar dengan mudah dia memulai berdagang. Tiba-tiba, Makoto mendapat panggilan lewat telepati kalau dia diminta untuk segera datang ke ruang penyimpanan ingatan. Sesampainya di sana, Makoto langsung shock melihat Tomoe dan Mio yang bertengkar. Seorang alke kemudian menjelaskan ke Makoto kalau selama dia pergi, Mio mulai membantu menerjemahkan ingatan. Saat Tomoe diam-diam kembali ke ruang iblis, tidak sengaja Mio melihat ingatan yang dibawa oleh Tomoe. Melihat tuan mereka udah datang, Tomoe dan Mio mulai mengadu saling menyalahkan. Tak tahan melihat keduanya bertengkar, Makoto mencoba melerai keduanya. Makoto bertanya ke Tomoe, kenapa dia tidak melapor setelah kembali ke ruang iblis bahkan sampai bertengkar dengan Mio. Makoto mengira kalau Mio juga kecanduan dengan drama sejarah. Mio kemudian menjelaskan kalau dia menyukai ingatan tentang serial anak-anak yang ditonton Makoto waktu kecil. Dia merasa kalau itu sangat lezat. Mendengar penjelasan Mio, Makoto akhirnya mengizinkan untuk menontonnya. Malamnya, Makoto mendapat pesan dari Hazal, si pria alkemis, kalau dia akan membantu Makoto dalam pembuatan obat ambrosia. Esoknya, Makoto bersama Hazal pergi ke tempat Tuan Rembrandt. Terlihat dua orang yang mengawasi Makoto. Mereka berencana untuk menghalangi Makoto dengan mengumpulkan semua petualang. Hazal tidak menyangka dan terkejut karena tidak menyangka kalau dirinya akan bekerja dengan Tuan Rembrandt. Hazal mulai meracik obat yang dibutuhkan. Sebenarnya obat ambrosia menggunakan bunga ambrosia, tapi karena bunga itu sulit didapat dan sari bunganya dimakan sama Rubiai, maka mereka mulai mengekstraksi mata Rubiai. Dengan menggunakan matanya, mereka berhasil membuat 1 dosis ambrosia, dan digunakan untuk mengobati istri Tuan Rembrandt. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil membuat 2 dosis sisanya. Karena Hazal tipe orang yang ceroboh, 2 dosis obat nyaris terjatuh. Untungnya berhasil ditangkap sama Makoto. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan Tuan Rembrandt yang terluka setelah mencoba memberikan obat pada istrinya. Karena istrinya melawan dengan sangat keras, Tuan Rembrandt terlihat sangat putus asa dengan keadaan keluarganya yang terkena penyakit terkutuk level 8. Melihat hal itu, Makoto meminta Tuan Rembrandt untuk mengantarkan dirinya karena dia berniat menahan istri Tuan Rembrandt agar bisa diberi obat dan meminta Hazal menggunakan sisa bahan untuk membuat 1 dosis obat lagi. Tuan Rembrandt sempat ragu dengan Makoto yang hanya berlevel 1, karena Morris dan beberapa penjaga tidak sanggup menahannya. Hazal kemudian memberitahu Tuan Rembrandt kalau Makoto pasti sanggup karena sebenarnya Makoto adalah orang yang mengalahkan Rubiai. Makoto mulai memancing istri Tuan Rembrandt keluar, dengan sapu tangan yang ada bercak darah. Karena terpancing baunya, istri Tuan Rembrandt pun keluar. Dengan penuh amarah, dia mulai menyerang Makoto. Makoto yang berpengalaman karena sering dijadikan samsak untuk latihan judo kakaknya. Dia kemudian meniru gerakan kakaknya untuk mengunci istri Tuan Rembrandt sehingga Tuan Rembrandt berhasil mengobati istrinya. Dengan obat itu, istri Tuan Rembrandt kembali pulih. Giliran anak pertama Tuan Rembrandt,
Dengan menggunakan teknik yang sama, akhirnya Makoto berhasil mengobatinya. Di sela-sela itu, datang Hazal dengan riang membawa obat yang telah selesai dia racik dan lagi-lagi karena kecerobohannya dia pun terjatuh. Untungnya Morris berhasil menyelamatkan obat itu. Makoto mulai mendekati putri kedua Tuan Rembrandt. Terlihat dia masih memiliki kesadaran. Sambil menangis, dia meminta Makoto untuk lari, tapi dengan cepat, Makoto dan Tuan Rembrandt berhasil mengobatinya juga. Dengan kesembuhan semua anggota keluarga Rembrandt, pekerjaan Makoto pun berakhir dengan keberhasilan. Setelah keluar dari kediaman Tuan Rembrandt, Makoto disambut oleh dua pengawalnya. Tapi tiba-tiba, mereka mendapat serangan sihir dari seseorang dan Makoto berhasil menghindar tapi tidak dengan Tomoe dan Mio. Ternyata yang menyerang mereka adalah dua orang yang membuntutinya. Serangan yang mereka lakukan dengan mudah dihilangkan sama Tomoe dan Mio. Mio merasa kalau serangan api itu tidak lebih dari sekedar angin yang hangat yang membuat dua orang itu terkejut. Makoto merasa kesal kenapa kedua pengawalnya itu tidak menghindar saja. Tapi Tomoe merasa kalau dua orang itu terus mengintai mereka sejak mereka meninggalkan penginapan. Jadi dia khawatir dengan keselamatan Makoto. Ternyata tidak hanya dua orang yang menyerang, mereka membawa lebih dari 20 orang untuk menyerang Makoto. Mereka melakukan penyerangan karena Makoto telah berani mengambil misi dari perusahaan Rembrandt. Mereka pun mulai membujuk Mio dan Tomoe untuk bergabung. Di luar perkiraan Tomoe, ternyata Mio menerima tawaran mereka. Dengan bayaran sejumlah koin emas yang mereka janjikan akan dibayarkan nanti. Mau nggak mau Makoto dan Tomoe harus menghadapi sekelompok orang itu. Bergabungnya Mio dengan kelompok itu ternyata atas perintah Makoto untuk menghindari kerusakan yang mereka buat saat di kota Zetsuya. Makoto juga meminta Tomoe untuk tidak menghabisi mereka. Sekelompok orang itu mulai menyerang Makoto dan Tomoe, tapi terlihat Tomoe hanya diam dan menghindari serangan-serangan itu. Tomoe beralasan kalau tidak ada perintah untuk memulai pertarungan. Sedikit kesal, Makoto akhirnya menuruti permintaan konyol Tomoe dan memerintahkan kalau pertarungan dimulai. Mendengar perintah dari tuannya, Tomoe mulai dengan semangat langsung menghajar mereka satu persatu tanpa ampun dan hanya tersisa dua orang. Si rambut putih yang mulai ketakutan meminta Mio untuk membantu bertarung, tapi Mio dengan tegas menolaknya. Saat salah satu dari mereka mencoba kabur, dengan cepat Makoto berlari dan menghentikan orang itu kabur. Ternyata si rambut putih itu bernama Lime Latte. Dia adalah seorang petualang nomor 1 di kota Sige. Tapi dengan mudah Tomoe berhasil menghajarnya. Melihat raut wajah Lime yang ketakutan, Tomoe menggunakan kekuatannya dan melihat kalau dia melakukan semua itu untuk anak-anak di panti asuhan. Lime yang ketakutan terus meminta ampun, walaupun dia sudah menanamkan kutukan keji kepada keluarga Rembrandt. Tapi Lime beralasan dan terus meminta maaf telah membuat keluarga Rembrandt tertidur. Makoto kemudian memberitahu kalau kutukan itu adalah penyakit yang bisa membunuh orang. Mendengar hal itu, Lime pun terkejut. Dia kemudian menjelaskan awal mula dia memberikan kutukan itu, di mana dia merasa kesal dengan perusahaan Rembrandt yang selalu memberi misi sulit dan berbahaya yang membuat para petualang mati saat mengambil misi itu. Bersamaan, ada seorang dokter tua yang memberi saran dengan menaruh kutukan tertidur pada keluarga Rembrandt. Dengan begitu, para petualang ingin memaksa Rembrandt untuk menyesali tindakannya. Tapi dalam berjalanannya waktu, dokter tua ditangkap sehingga membuatnya tidak ada pilihan dan jalan untuk kembali. Makoto memastikan kalau ucapan Lime tidak berbohong dan Tomoe membenarkan semua cerita itu. Makoto pun memaafkannya dan meminta untuk mengobati teman-temannya yang terluka. Tapi tidak dengan Mio, dia mengambil semua harta milik Lime tanpa sisa sedikit pun sebagai bayarannya dan berkata kalau itu baru uang mukanya saja. Setelah kejadian itu, Lime berulang kali meminta maaf ke Tuan Rembrandt. Melihat Lime yang meminta maaf, bersamaan pemulihan istri dan putrinya berjalan lancar dan untuk menghormati Makoto, Tuan Rembrandt menerima permintaan maaf dari Lime tapi kedepannya pekerjaan petualangannya akan dibatasi. Tapi tidak diduga, ternyata Lime memutuskan untuk pensiun dari petualang karena dia sudah memiliki tujuan lain. Setelah pensiun, Lime bertemu dengan Tomoe. Tomoe yang merasa telah merusak pedang milik Lime memberikan katana untuknya. Tomoe juga memberi pekerjaan untuk Lime dengan menjadi pengumpul informasi sebagai mata-mata. Dan sebagai upah dari pekerjaannya itu,
Tomoe memberi Lime sekantong emas yang bisa dia gunakan untuk menghidupi anak-anak di panti asuhan. Tidak hanya itu, Tomoe ternyata diam-diam menyelidiki Tuan Rembrandt, Makoto yang telah kembali ke ruang iblis berkumpul dengan yang lain guna membahas kelanjutan pelatihan para petarung di ruang iblis. Karena setelah mereka berhadapan dengan Makoto, para petarung kehilangan kepercayaan diri mereka. Meskipun begitu, Makoto tetap ingin melihat perkembangan mereka. Bersama Mio, mereka diam-diam mencari tahu tentang kendala dan keluhan yang dihadapi sama para petarung. Orc mempunyai keluhan soal bertarung dengan Makoto. Saat bertarung melawannya, mereka tidak bisa melancarkan serangan sedikit pun. Karena belum sempat mendekat, mereka sudah terkena serangan api milik Makoto. Walaupun awalnya bisa bertahan, tapi pada akhirnya tetap dihempaskan. Bahkan tidak hanya orc yang mengeluhkan situasi itu, Lizardman tidak jauh berbeda dengan mereka. Dan menurut Tomoe, kalau standar kekuatan mereka kurang dari 10%, dan menurut Emma, hal itu terjadi karena berbagai ras yang ada di ruang iblis jarang berbagi informasi karena mereka merahasiakan teknik bertarung mereka masing-masing. Untuk meningkatkan kekuatan para petarung, mereka akhirnya melakukan pertunjukan kekuatan masing-masing, di mana pertarungan itu dilakukan satu lawan satu perwakilan antar ras, dimulai dengan pertarungan antara orc dan lizardman, di mana dalam pertarungan, mereka melakukan pertandingan tidak terbatas waktu dan hanya satu babak. Setelah aba-aba dimulai, mereka bertarung sekuat tenaga bahkan sampai menghancurkan arena. Pertempuran dimenangkan oleh perwakilan dari ras orc. Walaupun begitu, Makoto yang mencoba memasang wajah datar atas saran Tomoe agar terlihat kalau Makoto masih kurang puas dan kecewa atas hasil latihan mereka selama ini. Walaupun sebenarnya mereka sudah bertarung dengan baik, untuk meningkatkan kekuatan mereka, maka diputuskan kalau semua ras akan berpartisipasi dalam pertarungan satu lawan satu dan dari pertarungan itu Makoto dan yang lain akan menilai kekuatan masing-masing ras dan akan memberi peringkat dan aturan itu dibuat tidak hanya untuk orc dan lizardman, tapi berlaku juga untuk dwarf dan alke. Walaupun nantinya strategi masing-masing ras akan bocor, tapi Tomoe mulai meyakinkan kalau mereka tidak perlu cemas kalau ada yang mengetahui strategi mereka. Tomoe berharap agar para ras membuang harga diri untuk memamerkan strategi terbaiknya untuk menuju puncak tertinggi melalui persaingan yang sportif, karena hal itu adalah yang diharapkan Makoto, karena dalam kemenangan pada pertarungan nanti akan berpengaruh pada tingkat kekuatan para petarung dari ruang iblis dan yang berperingkat tinggi akan menjadi prajurit terhormat. Dan untuk bagian tidak punya niat lebih baik menyerah menjadi prajurit dan cari aja profesi yang sesuai karena ruang iblis tidak hanya mengharapkan kemampuan untuk bertarung. Makoto berencana untuk menambah sesi latihan gabungan untuk meningkatkan potensi para petarung di ruang iblis. Setelah petualangan kesatrianya, Tomoe dan Mio mendaftar kembali ke guild petualang, dan saat menentukan level, ternyata level Tomoe masih di bawah level Mio yang membuat Tomoe putus asa dan merasa kalau petualangan kesatrianya sia-sia. Petugas guild memberitahu setelah Lime pensiun dan banyak petualang yang dirawat, dia meminta ke Makoto dan yang lain untuk melatih petualang baru untuk menjadi penerus. Makoto kemudian memperkenalkan parti petualang Toa yang berlevel di atas 100 dan Makoto meminta Tomoe untuk melatih mereka. Tomoe benar-benar total melatih mereka, bahkan Tomoe memaksa mereka untuk melawan segerombolan Shadow Tail. Seperti dugaan Tomoe, karena mereka kurang kerjasama, ceroboh dan gegabah, mereka tidak bisa menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkannya. Tomoe mulai mengajari mereka dengan strategi yang mudah. Dengan strategi yang diajarkan Tomoe, mereka akhirnya bisa bekerja sama dengan baik dan mereka pun berhasil mengalahkan gerombolan Shadow Tail. Bahkan mereka berhasil mendapatkan ekor Lord Shadow Tail yang berharga mahal. Merasa parti Toa sudah cukup kuat, Tomoe ingin mereka membuat orang-orang mengakui kalau parti mereka bukanlah petualang yang beruntung tapi petualang hebat dari Shige. Tomoe meminta mereka untuk menyerang langsung ke sarang Shadow Tail dan dia akan pulang duluan dan menunggu mereka di guild. Dengan ekspresi terkejut, mereka hanya bisa melihat Tomoe yang meninggalkan mereka. Tomoe yang kembali ke guild memberitahu kalau dia meninggalkan parti Toa di sarang Shadow Tail yang membuat petugas guild terkejut, karena di hutan itu dikenal sebagai jalan harapan kematian. Bahkan di dekatnya terdapat hutan tinarak yang sangat berbahaya. Bersamaan, datang parti Toa,
Walaupun penuh luka, mereka berhasil menyelesaikan misi dengan membawa 2 ekor Lord Shadow Tail dan material lain yang membuat mereka lulus. Dengan begitu, Party Toa diakui kehebatannya oleh orang-orang di Guild. Di sisi lain, Makoto meminta Mio untuk mencari bunga ambrosia, karena merasa bunga itu akan menjadi produk unggulan di toko mereka nantinya. Dan untuk mencarinya, Mio harus pergi ke hutan Tinarak. Selama Mio pergi, Makoto akan mulai mendirikan toko dan mencari tempat untuk menjual dagangannya. Untuk itu, dia mendiskusikannya pada Tuan Rembrandt. Makoto berniat ingin menyewa tempat di perusahaan Tuan Rembrandt, dan niat Makoto disambut baik oleh Tuan Rembrandt yang langsung memberi tempat untuknya dan menunjuk Morris sebagai penanggung jawab. Setelah kembali ke ruang iblis, Makoto memberitahu ke yang lain alasan dia menyewa tempat di perusahaan Rembrandt. Karena saat dia bergabung dengan Guild Pedagang, bersamaan Makoto mendapat misi pengintaian di Kerajaan Aeon, karena jika menolak tawaran mereka akan berimbas buruk pada bisnis. Dengan bantuan Tuan Rembrandt yang bisa mengatur semuanya, bahkan Tuan Rembrandt menyarankan sebuah kota netral yang bukan milik kerajaan manapun untuk Makoto agar bisa mengembangkan toko sepuas hati. Dan Tuan Rembrandt akan mengenalkan temannya yang di sana ke Makoto. Dengan bantuan Tuan Rembrandt, Makoto merasa semuanya berjalan lancar dan ke depannya dia akan sangat disibukkan dengan persiapan pembukaan perusahaan Kazunoha miliknya. Di sisi lain di hutan Tinarak, terdapat sekelompok petualang yang nekat masuk ke sana dan tanpa disadari gerak-gerik mereka sedang diawasi orang-orang misterius.